Israel terkejut melihat bagaimana basis dukungan tradisionalnya di Amerika, yaitu kaum liberal, benar-benar berbaris tajam menentang Israel. Tapi sekarang, tiba-tiba saja, kita kembali dikejutkan untuk kedua kalinya. Ekstremismenya benar-benar mengkhawatirkan. Saat Israel mendapati dirinya diserang secara internasional dan khususnya di kalangan anak muda di Amerika Serikat, umat Kristen secara historis telah menjadi sekutu terbesar bagi Israel, terutama di Amerika Serikat. Namun di sini kita juga melihat bahwa umat Kristen pun ikut diserang dan ada upaya signifikan untuk memisahkan dukungan Kristen terhadap negara Israel. Dan untuk membahas hal itu hari ini, seorang teman baik, Troy Miller, CEO dan Presiden National Religious Broadcasters di Israel, sebagai bagian dari sebuah konferensi. Sekarang untuk membahas beberapa isu penting ini dan bagaimana umat Kristen di seluruh dunia menyikapi Israel. Troy, selamat datang di Yerusalem. Hai Alex, terima kasih. Senang bisa kembali dan senang bisa berada di sini saat ini. Sekarang Anda memimpin National Religious Broadcasters, yang merupakan organisasi payung besar yang selama bertahun-tahun telah mengumpulkan para penyiar Kristen di Amerika Serikat. Dan saya akan mengatakan bahkan mungkin di luar Amerika Serikat, dan berusaha menyatukan mereka dalam isu-isu yang ingin mereka sepakati. Dan selama bertahun-tahun, Anda tahu, Israel telah menjadi salah satu isu kunci tersebut. Ceritakan sedikit tentang NRB dan Anda tahu seperti apa kerangka kerjanya. Ya, NRB sebenarnya sudah ada selama 82 tahun. Kami adalah salah satu, bahkan satu-satunya organisasi yang mewakili para komunikator Kristen. Dan kami melakukannya terutama di Amerika Serikat, tetapi juga secara global. Konferensi tahunan kami, biasanya dihadiri sekitar 5.500 hingga 6.000 peserta, di mana kami membahas isu-isu ini. Tahun lalu saya rasa ada 54 negara yang diwakili dari seluruh dunia, jadi cakupan kami benar-benar luas. Jadi kami memiliki penyiar tradisional di radio dan televisi, produser program radio dan televisi, tetapi juga semua media baru seperti yang kita sebut sekarang. Jadi kami memiliki podcaster, pelaku media digital, dan pickpocker. Tetapi kami juga memiliki penerbit, penulis, dan pembuat film. Jadi jika Anda berada di bidang komunikasi Kristen saat ini, kamilah yang benar-benar mewakili kebutuhan dan isu-isu Anda di Capitol Hill dan di seluruh dunia. Dan di konferensi dalam beberapa tahun terakhir, Israel jelas memainkan peran yang sangat menonjol. Ada sarapan doa besar untuk Israel yang saya ikuti, serta beberapa sesi tentang Israel. Kamu tahu, ceritakan menurutmu bagaimana Israel berperan dalam agenda para penyiar Kristen, dan mungkin bagaimana kamu melihat perubahan selama bertahun-tahun. Jadi begini, masih ada dukungan yang kuat untuk Israel di komunitas Kristen. Dan kita akan membahas sedikit tentang penurunan yang sedang terjadi di sana. Namun, jelas, komunitas Kristen masih merupakan pendukung yang sangat kuat. Mungkin kelompok demografis terbesar di Amerika yang mendukung Israel dan orang-orang Yahudi adalah orang Kristen, terutama Kristen evangelis. Jadi menurut saya, Israel selalu memainkan peran. Setidaknya selama lebih dari 25 tahun saya terlibat dengan NRB. Tapi kebanyakan hanya soal pariwisata. Jadi sebagian besar tentang datang melihat tanah suci, datang melihat tempat di mana Yesus berjalan, di mana para rasul berkumpul, di mana pekerjaan Injil terjadi. Jadi banyak yang berpusat pada hal itu. Tapi kita tahu kita sedang berada di budaya yang berubah saat ini, dalam lanskap politik dan geopolitik yang juga berubah. Jadi kita telah melihat pergeseran itu, terutama sejak saya mulai memimpin NRB yang secara khusus menangani hal tersebut. Dan saya pikir itulah perubahannya. Jadi, kalau Anda datang ke NRB 15 tahun yang lalu, Anda akan melihat sebuah stand besar. Anda akan melihat banyak perusahaan pariwisata di sana. Agen-agen yang membantu Anda dalam kunjungan Anda. Hari ini, Anda akan melihat kelompok yang sangat beragam dari Israel dan komunitas Yahudi. Anda akan melihat rabi Yahudi ortodoks dan para guru. Anda masih akan melihat beberapa pihak dari sektor pariwisata, tetapi Anda juga akan melihat jurnalis seperti Anda. Anda juga akan melihat influencer lainnya. Dan Anda juga akan melihat orang-orang yang mungkin bekerja di sektor kebijakan publik dan politik. Karena saat ini datangking keterkaitan antara apa yang terjadi dengan Israel dan antisemitisme.
orang Yahudi di Amerika dan di seluruh dunia, serta penganiayaan dan kebencian terhadap umat Kristen yang juga terjadi di seluruh dunia. Jadi, kami menggabungkan semua elemen tersebut. Saya ingin membahas tentang Israel dan isu antisemitisme, serta peran media baru dan bagaimana semuanya saling berkaitan. Tapi sebelum kita membahas itu, maksud saya, Anda sudah mengikuti banyak tren di komunitas Kristen, terutama di kalangan Kristen muda. Apa yang Anda lihat selain isu tentang Israel? Apa saja tren yang mungkin perlu diketahui oleh audiens kita yang sedang terjadi di dalam komunitas Kristen? Ya, jadi jika kita melihat komunitas Kristen, dan tentu saja kita akan membicarakan NRB sebagai kelompok bipartisan. Namun komunitas Kristen memiliki seperangkat nilai dan isu-isu yang telah menjadi kunci bagi mereka selama beberapa dekade terakhir. Isu pro-life, isu pro-keluarga, cara kita sebagai orang Kristen memandang ekonomi dan hal-hal tersebut. Jadi hal itu membuat orang Kristen lebih sejalan dengan gerakan politik konservatif di Amerika. Namun yang mulai kita lihat, terutama mungkin selama 8 tahun terakhir, adalah pergeseran yang lebih dalam ke arah yang bisa kita sebut sebagai sayap kanan ekstrim dan sejumlah isu di sana. Jadi komunitas Kristen, khususnya kaum evangelis muda kulit putih, telah melihat seluruh gerakan DEI, keberagaman, keadilan, dan inklusi. Kewaspadaan sosial yang terjadi, Black Lives Matter, teori ras kritis, hal-hal yang terjadi di paruh pertama, 15 tahun pertama abad ke-21, jadi dari tahun 2000 hingga 2015, dan benar-benar merasakan marginalisasi itu. Sekarang yang kita lihat, Alex, menurut saya, adalah ayunan pendulum yang berlawanan dengan itu. Jadi kita melihat gerakan-gerakan di komunitas Kristen, dan saya hanya akan membicarakan kelompok itu, komunitas sayap kanan yang ekstrim. Jadi kita melihat gerakan America First ini. Kita melihat gerakan Christianity First ini. Kita melihat gerakan ini yang mengambil semua isu-isu yang terjadi selama 15 tahun pertama itu, di mana mereka merasa pendulumnya benar-benar bergerak melawan mereka. Jarumnya jelas mengarah tepat ke mereka. Dan sekarang, alih-alih mengembalikannya ke posisi tengah yang seharusnya, mereka justru membawanya dan mengayunkannya jauh ke kanan. Jadi kita telah melihat gerakan seperti Kenisme ini, yang merupakan tandingan dari Black Lives Matter dan teori ras kritis, gagasan bahwa tidak apa-apa menjadi orang kulit putih, laki-laki kulit putih, dan keluarga kulit putih. Dan faktanya, itulah satu-satunya yang seharusnya kamu jadi. Dan kamu harus mendukung rasmu sendiri, sebanyak gerakan-gerakan lain mendukung ras mereka. Jadi kita sedang melihat gerakan itu. Kita juga melihat gerakan melawan pemerintah besar, tapi menurut saya bahkan lebih libertarian daripada sebelumnya. Jadi pemerintah seharusnya dibatasi sebisa mungkin. Bahkan mungkin ada yang bilang sebaiknya tidak ada sama sekali. Hak-hak negara bagian mulai kembali muncul, jadi kita sedang melihat hal itu. Kita juga melihat gerakan besar kembali ke keluarga dan nilai-nilai keluarga, serta hal-hal seperti itu. Jadi kita melihat banyak hal baik di pihak kanan, tapi ekstremismenya benar-benar mengkhawatirkan. Dan kamu tahu, kita telah melihat, saya bisa bilang, mungkin selama 15 tahun terakhir, semacam didorong oleh kaum progresif untuk ketidakberagamaan di Amerika Serikat. Dan mungkin itu bahkan memengaruhi sebagian komunitas Kristen. Kamu melihat jumlah orang yang menghadiri gereja menurun, tapi sekarang kamu melihat kebangkitan kembali. Saya rasa, ini bagian dari gerakan di mana orang-orang kembali ke gereja. Jadi, gereja sebenarnya memainkan peran. Dan beberapa denominasi sekarang mulai meningkat sebagai hasil dari pergeseran kembali ke pandangan konservatif dan bahkan mungkin konservatif sayap kanan yang ekstrim ini. Ya, benar sekali. Maksud saya, lihat, gereja telah didorong keluar dari sektor publik sejak pertengahan abad ke-20, sejak benar-benar tahun 1950-an dan masuk ke tahun 60-an dengan semua gerakan radikal yang ada saat itu. Gereja telah didorong keluar dari lembaga-lembaga besar, khususnya kekristenan, telah didorong keluar dari institusi. Doa dihapuskan dari sekolah. 10 perintah Allah juga dihapuskan dari sekolah. Orang-orang diberitahu bahwa kekristenanmu hanya boleh ada di gereja atau di rumahmu. Jangan bawa itu ke ranah publik. Dan saya pikir apa yang terjadi, terutama setelah pembunuhan Charlie Kirk tahun lalu, itu seperti sebuah peringatan bahwa pihak kiri telah bertindak terlalu jauh dan mendorong terlalu keras. Ditambah lagi,
Di atas semua itu, ada generasi pekerja lepas, generasi digital di luar sana. Statistik menunjukkan bahwa mereka adalah yang paling kesepian. Mereka memiliki tingkat keputusasaan dan depresi yang tinggi. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka cocok. Jadi mereka sedang mencari banyak jawaban. Dan saya pikir mereka mulai menemukan jawaban-jawaban itu kembali di gereja. Mereka menemukan bahwa saya memang punya tujuan dalam hidup. Dan saya bisa menjadi bagian dari sesuatu. Dan kekristenan ini bukan seperti yang dikatakan oleh pihak kiri. Ini bukan menindas dan bukan mencoba mengontrol hidup saya. Sebaliknya, ini mencoba mengarahkan hidup saya. Jadi kita telah melihat perubahan besar dan benar-benar selama setahun terakhir. Ini benar-benar mulai pada awal tahun 2025. Dan kemudian saya pikir percepatan benar-benar terjadi saat kematian Charlie Kirk. Karena Charlie menjangkau banyak orang dewasa muda dengan pesan ini dan benar-benar mundur sejenak serta memberikan pandangan tentang kekristenan yang bukan pandangan yang mereka dengar dari pihak kiri. Jadi itu menjadi perkembangan yang baik. Ya, dan Charlie sudah lama menjadi pendukung Israel. Sudah beberapa kali datang ke Israel. Kamu tahu, saya pernah melihatnya di banyak acara pro-Israel selama bertahun-tahun. Bahkan tak lama sebelum dia dibunuh, dia menyelesaikan buku tentang menjaga hari Sabat. Kamu tahu, benar-benar melihat hari Sabat Yahudi sebagai contoh yang seharusnya diikuti oleh orang Kristen. Dan yang ingin saya katakan adalah, saya pikir selama beberapa waktu terakhir, seperti yang kamu bicarakan, benar-benar sejak pergantian abad, bahwa, kamu tahu, Israel terkejut melihat bagaimana basis dukungan tradisionalnya di Amerika, yaitu kaum liberal, benar-benar berbalik sangat keras menentang Israel. Terutama ketika gerakan progresif ini berkembang di Amerika Serikat. Dan kamu tahu, orang-orang Israel harus menyesuaikan diri. Kami melihatnya di sisi konservatif dari spektrum politik. Bahwa orang-orang Kristen ada di sana, khususnya kaum evangelis. Dan saya pikir, Israel menyambut kaum evangelis dengan tangan terbuka. Kami sangat senang setidaknya memiliki basis dukungan yang solid di sisi kanan spektrum. Tapi sekarang, tiba-tiba, kami kembali dikejutkan untuk kedua kalinya. Dan kami melihat bahwa ada pergeseran yang sangat tiba-tiba menjauh dari Israel. Dan mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang sedang terjadi di pihak kanan. Karena jika kaum progresif membenci Israel, Anda akan berpikir bahwa kaum konservatif dan reaksi terhadap gerakan progresif itu justru akan mendukung Israel. Ya, ini adalah dinamika yang menarik yang sedang terjadi. Dan seperti yang sudah kita bicarakan, Anda tahu, ini sangat kompleks. Ini tidak sesederhana mengatakan bahwa ada penolakan terhadap Israel. Ada, sekali lagi, ayunan pendulum ini yang menurut saya Israel agak terjebak di dalamnya, yaitu kelompok muda yang sangat ultrakonservatif yang telah diberi label sebagai gerakan konservatif sayap kanan ekstrim. Tapi sebenarnya menurut saya ini lebih rumit dari itu. Kita melihat ada gerakan besar kembali seperti yang kita bicarakan untuk generasi ini, kembali ke gereja. Tapi mereka juga kembali ke Katolik dan Kristen Ortodoks. Mereka kembali ke denominasi arus utama. Kita melihat pergerakan di gereja-gereja independen, baptis, dan beberapa gereja karismatik. Tapi sebenarnya, kelompok yang jauh lebih besar adalah kelompok yang kembali ke apa yang mungkin kita sebut sebagai agama terorganisir, seperti yang awalnya disebut. Tapi ini adalah agama yang sebenarnya terlihat berbeda dari budaya. Ini adalah kekristenan yang lebih otentik bagi mereka. Ada kata nyata tentang keaslian yang benar-benar mereka cari. Dan mereka menolak kekristenan yang hanya mengikuti budaya. Mereka menolak kekristenan budaya. Mereka tidak pergi ke gereja-gereja yang memiliki band, lampu strobo, asap, kedai kopi, dan hal-hal seperti itu. Mereka menginginkan rasa hormat yang nyata dalam kekristenan mereka yang tidak mereka lihat. Dan saya pikir, apa yang kita lihat di situ adalah kita melihat semua jenis gerakan ekstrim ini, serta karena ada dukungan besar di antara komunitas Kristen dan banyak di antaranya dari komunitas karismatik. Saya pikir kita sedang melihat adanya perlawanan balik terhadap itu. Israel agak terjebak dalam hal itu, ya. Di mana letak kecoa ini dalam semua itu? Ya. Dalam dinamika itu. Dan disitulah letaknya. Karena mereka bilang, oke, kelompok ini mendukung Israel. Kamu tahu, hampir tanpa alasan apapun di baliknya. Mereka hanya bilang, kami mendukung Israel. Ya.
itu adalah dukungan buta, tapi memang dan sebagian besar berupa dukungan teologis dan eskatologis. Dan pandangan-pandangan itu, kelompok baru ini menolak pandangan teologis tersebut. Jadi seiring dengan itu, mereka bilang, ya itu kekristenan lama, mereka yang melakukan itu. Kami adalah gerakan yang mengutamakan Amerika dan mengutamakan kekristenan. Jadi itulah perubahan yang sedang kita lihat dan terjebak di dalamnya. Dan kita melihat beberapa influencer besar yang sangat berbalik menentang Israel dalam 1 tahun, 1,5 tahun terakhir. Terutama seperti Candace Owens dan Tucker Carlson, pada dasarnya seperti mengadopsi bentuk Katolik yang baru, tapi juga lama ini. Saya akan bilang mereka memanfaatkannya. Saya pikir kita sudah melihat beberapa influencer, seperti yang kamu bilang, Tucker dan Nick Fuentes dan Candace, serta yang lainnya, yang seolah-olah memanfaatkan hal ini dan melihatnya lebih awal daripada banyak orang lain. Dan mereka benar-benar memanfaatkannya. Mereka memanfaatkan kelompok ini untuk opini pribadi dan permusuhan terhadap Israel, atau bahkan kebencian terhadap orang Yahudi. Jadi saya tidak berpikir ini, maksud saya, kita sedang membahas ini sekarang. Tapi saya tidak berpikir ini sebesar yang terlihat. Karena masalahnya ada pada para influencer. Ini adalah masalah di media udara di luar sana dan di dunia digital. Tapi ketika Anda masuk ke hal-hal yang lebih mendalam, orang Kristen pada umumnya, mereka hanya ingin tahu bagaimana saya menjalani hidup saya. Bagaimana saya bisa menempatkan Amerika sebagai yang utama dan juga kekristenan sebagai yang utama. Dan bagi mereka, itu seperti Israel adalah masalah sekunder. Dan saya akan mengesampingkan hal itu. Jadi ada unsur religius teologis di situ, tapi juga ada unsur politiknya. Dan ada juga, terutama seperti Tucker dan Candace serta yang lainnya, yang melihat apa yang sedang terjadi sekarang di Timur Tengah. Tentu saja Israel mendapat reputasi buruk secara internasional atas apa yang telah dilakukannya untuk membela diri dari Hamas dan Hizbullah di Gaza dan Lebanon. Tapi sekarang juga, dengan Amerika Serikat berdiri bahu-membahu dengan Israel, terkait Iran dan narasi yang sedang disebarkan bahwa Amerika sedang berperang untuk Israel. Dan seperti yang Anda sebutkan, Anda tahu, kebangkitan kembali kekristenan ini sedikit mendorong ke arah libertarian dalam hal politiknya. Jadi Anda tahu, mereka tidak suka berperang dengan negara lain di Timur Tengah, terutama setelah sejarah pemerintahan Bush di Irak. Benar, itu ya. Anda harus mempertimbangkan bahwa ini adalah generasi yang lahir dari apa yang disebut perang tanpa akhir. Mereka lahir dari janji-janji yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, yang mengatakan kita akan masuk ke sini dan kita akan mengakhiri ini dengan cepat. Namun, perang-perang itu ternyata berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan 1 dekade atau lebih. Jadi mereka sangat skeptis terhadap Amerika yang terlibat dalam pertempuran seperti itu di Timur Tengah. Dan juga dengan adanya propaganda dan hal-hal lain di luar sana, mereka tidak benar-benar melihat di mana kepentingan Amerika dalam hal ini. Dan ada juga sedikit sejarah revisionis. Setelah kejadian sekarang mengatakan bahwa Israel yang mendorong George W. Bush ke dalam perang di Afghanistan dan Irak. Padahal, sejauh yang saya tahu, para pemimpin Israel justru sangat merasa terancam oleh perang di Irak karena bahayanya. Dan Anda tahu, semua rudal Scud itu terbang ke sini saat Perang Teluk Pertama. Dan, Anda tahu, mengubah seluruh tatanan Timur Tengah. Tapi Anda tahu, itu sudah menjadi narasi yang melekat. Ya, dan selalu ada narasi konspirasi bahwa entah bagaimana di balik semua ini ada agenda Yahudi. Anda tahu, narasi konspirasi itu terus didengungkan. Dan kita belum benar-benar melakukan pekerjaan yang baik, pemerintahan-pemerintahan juga belum menjelaskan apa sebenarnya kepentingan Amerika. Kenapa Amerika terlibat dalam hal ini? Saya sebagai seorang pelaut Amerika, ini benar-benar menarik. Saya berada di Teluk Persia pada tahun 1987, saat pertama kali orang Iran mengancam akan menutup Teluk Persia. Dan kami khawatir tentang dampak ekonomi terhadap Amerika akibat hal itu. Dan lihatlah hari ini dengan pemerintahan yang ikut campur dalam hal itu. Dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Bisakah Anda membayangkan Iran yang lebih kuat dan dampak ekonominya? Tapi isu-isu itu adalah jenis isu yang generasi ini masukkan ke dalamnya. Selain itu, ini juga generasi yang lebih peka terhadap perasaan. Ini adalah generasi yang membuat banyak keputusan berdasarkan emosi, empati, dan simpati.
Dan sejujurnya kita harus mengatakan bahwa pesan propaganda yang keluar dari pihak seberang, musuh-musuh Israel dan musuh-musuh Amerika, benar-benar luar biasa dalam memainkan sisi empati generasi ini. Media dan media sosial memainkan peran yang sangat besar, baik seperti yang Anda sebutkan dalam propaganda melawan Israel, tetapi juga bahkan dalam gerakan untuk membawa kaum kanan kembali ke gereja. Dan Anda adalah kepala organisasi payung terbesar, yaitu, Anda tahu, yang menyatukan semua jenis penyiar agama. Baik media tradisional, stasiun televisi, tetapi juga sekarang menghadapi pergeseran menuju media baru. Dan Anda ingin berperan sebagai pemimpin dalam semua ini dan telah mengambil peran kepemimpinan. Anda tahu bagaimana Anda berupaya menyeimbangkan kebangkitan ini. Di satu sisi, yang sangat baik untuk kekristenan, Anda tahu, ada fokus baru sekali lagi, atau bisa dibilang penekanan ulang pada Tuhan dan gereja, yang mana, Anda tahu, sangat sehat untuk agama tersebut. Tapi di sisi lain, ada semacam kampanye untuk memisahkan dukungan terhadap Israel. Padahal dukungan itu selama beberapa tahun terakhir telah menjadi semacam pilar bagi media Kristen. Ya, dan saya pikir beberapa kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu dalam beberapa gerakan ini adalah, pertama-tama, Anda tahu, benar-benar mendemonisasi mereka. Itu hanya akan membuat mereka menjauh. Salah satu hal yang sering kami bicarakan dengan para komunikator Kristen dan pendeta adalah bagaimana melibatkan generasi ini. Bagaimana kita bisa berdialog dengan mereka? Dan bagaimana kita memulai perdebatan yang masuk akal? Dan itulah hal yang menurut saya benar-benar ingin didengar oleh generasi ini dan sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi menurut saya kuncinya, Alex, yang juga sedang terjadi di gereja saat ini adalah gereja itu sendiri. Secara keseluruhan, gereja menjadi egois, membatasi diri, dan menarik diri dari banyak isu-isu ini dan isu-isu budaya untuk menjauh dari politik. Dan Israel seolah-olah dipandang sebagai isu politik, bukan isu agama atau bahkan isu sosial. Jadi saat ini kami sedang melakukan banyak pekerjaan tentang bagaimana cara mendidik para komunikator Kristen. Pertama-tama ya, gereja perlu terlibat dalam pemerintahan, dalam pengawasan negara. Bahwa pandangan dunia Kristen dan pandangan dunia Yudeo-Kristen memiliki tempat dan tujuan di sektor publik. Setelah Anda masuk ke bagian itu, kemudian mulai berdialog dengan kelompok ini tentang bagaimana caranya. Sebenarnya kita memiliki jauh lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Dan bagaimana kita membangun di atas kesamaan itu. Termasuk bagaimana kita menyelamatkan budaya barat di mana Israel memainkan peran penting di dalamnya. Bagaimana kita menyelamatkan budaya itu? Jika seluruh budaya kita di barat dibangun di atas nilai-nilai Yudeo-Kristen itu, pandangan dunia Yudeo-Kristen itu, kita harus menyadari bahwa musuh sedang melawan hal itu, dan tinggalkan narasi bahwa ini tentang tanah, atau bahkan tentang kekuasaan. Struktur-struktur. Ini sebenarnya tentang pandangan dunia, siapa yang akan menang. Apakah pandangan dunia Yudeo-Kristen Barat itu yang akan menang? Atau apakah pandangan sosialisme liberal timur yang baru ini, dan sejujurnya, pandangan Islam, apakah itu yang akan menang? Tepat sekali. Anda tahu, ketika Anda berbicara tentang pergeseran progresif di Amerika, Anda melihat bahwa para Islamis telah bergabung, dan itu sebenarnya tidak masuk akal. Anda pasti berpikir begitu. Tapi jika kaum konservatif memberontak terhadap pergeseran progresif ini, dan jika para Islamis adalah mitra alami kaum progresif, dan Anda melihat apa yang terjadi di Eropa, dan bagaimana Anda tahu budaya tradisional benar-benar mulai runtuh. Israel berjuang melawan hal itu dengan segenap tenaganya untuk menolaknya. Dan di sisi lain, Anda memiliki nilai-nilai yang sama. Ketika Anda berbicara tentang anak muda di Amerika, yang menginginkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan hebat dan kemajuan ekonomi, di sini Anda memiliki negara startup di mana orang-orang yang sama, yang suatu hari berjuang melawan musuh, keluar dari militer, dan kemudian mereka masuk ke startup Israel yang Anda tahu dijual ke perusahaan besar dan melakukan exit. Dan Anda tahu di sini ada banyak mobilitas sosial ke atas. Jadi Israel adalah model untuk semua itu. Jadi menurut Anda, pada suatu saat, Anda tahu, setelah perang ini berlalu kan,
Pada suatu saat, perang ini akan berakhir kan? Presiden Trump ingin perang ini segera berakhir. Mungkin akan memakan waktu lebih lama, berapapun lamanya, tapi 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, perang ini akan berakhir. Menurut Anda, pada suatu saat nanti, ketika situasi politik berubah, apakah mungkin akan ada pandangan yang berbeda terhadap Israel? Ketika orang Kristen kini kembali mulai menyadari bahwa mereka mungkin lebih dekat dengan Israel dibandingkan negara lain di dunia. Ya, saya memang berpikir akan ada semacam momen pencerahan yang mengubah pandangan itu. Saya pikir perang saat ini menjadi pengalih perhatian terhadap hal itu. Dan itu semacam sasaran empuk. Ini adalah propaganda yang mudah digunakan oleh pihak kiri. Sekali lagi, karena hal ini terjadi setelah perang-perang tanpa akhir yang terjadi. Tapi kamu benar, perang ini akan berakhir. Dan ketika itu berakhir, kamu harus mengevaluasi seperti apa dunia sekarang. Seperti apa Timur Tengah sekarang, kamu tahu. Dan bagaimana narasinya berubah jika dia tidak hanya berhasil dalam perang, tapi bagaimana jika dia juga berhasil dengan kesepakatan Abraham. Bagaimana itu akan berubah jika Israel yang berkomitmen untuk secara bertahap melepaskan diri dari bantuan Amerika dan sebagainya, bagaimana itu akan berubah ketika itu terjadi? Jadi menurut saya akan ada semacam momen aha di pihak kanan di sini untuk berkata, ya, Israel benar-benar adalah sekutu utama di dunia. Dan ini adalah sekutu utama dalam perjuangan ini. Bukan hanya perjuangan tentang eksistensi Zionis Israel. Ini adalah perjuangan utama tentang pandangan dunia Yudeo-Kristen Barat yang menang atas sosialisme Timur, komunisme, dan pandangan Islam ini. Dan saat itulah menurut saya momen aha itu akan datang. Sekarang, Anda sedang meletakkan dasar untuk sebuah pertemuan puncak media Kristen yang akan diadakan di Yerusalem akhir tahun ini. Ceritakan kepada saya, siapa yang Anda harapkan akan hadir di sini, dan mengapa Anda pikir pertemuan puncak itu akan sangat penting? Ya, lihat, Yerusalem adalah pusat dunia, bukan? Semua mata tertuju pada Yerusalem. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Kurang lebih menentukan politik global yang sedang berlangsung. Jadi kita akan fokus untuk mengadakan konferensi media. Dan ini kita fokus pada jurnalis, influencer, dan media informasi yang mendukung hal ini. Dan bagaimana kita menciptakan keselarasan dan kemitraan dari seluruh pandangan dunia barat Yudeo-Kristen ini. Bagaimana kita menciptakan kemitraan dan keselarasan itu agar kita tidak saling bertarung satu sama lain, tetapi kita bersama-sama melawan musuh. Jadi itulah fokus dari konferensi ini. Dan kami juga melihatnya dalam arti yang lebih luas sebagai perang informasi, tetapi juga dan kami mendapat beberapa komentar yang luar biasa pada bulan November lalu ketika saya di sini tentang masalah penganiayaan terhadap umat Kristen di seluruh dunia. Kekristenan itu sendiri lebih berbahaya menjadi seorang Kristen di dunia ini daripada menganut agama lain di luar sana. Jadi saya melihat kebencian terhadap Yahudi dan kebencian terhadap Kristen, dan pertarungan pandangan dunia ini. Dua pola pikir utama, dua filosofi besar, dan agama besar yang mendasarinya adalah Yudaisme dan Kristen. Jadi bagaimana kita melawan ini bersama-sama dan tidak sendirian? Dan hanya dengan melihatmu dan berbicara denganmu di studio sebelumnya, aku merasa bahwa kamu adalah seorang optimis. Ya, aku seorang optimis. Dan aku optimis karena beberapa alasan. Sekarang, pertama-tama, karena aku seorang realis, aku menyadari bahwa ada musuh nyata di luar sana dan ada pertempuran nyata yang sedang terjadi. Tapi aku juga menyadari sebagai seorang Kristen, aku melayani Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu dan yang telah memberikan kepada kita, baik komunitas Yahudi maupun komunitas Kristen, sejumlah janji. Dan banyak dari janji-janji itu berpusat pada iman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan salah satu hal itu adalah bahwa kedua komunitas kita seharusnya menjadi garam dan terang serta mercusuar bagi dunia. Jadi, saya optimis bahwa kita benar-benar bisa memenuhi hal itu. Bahwa kita benar-benar bisa bersatu dan bahwa hal terbaik untuk dunia ini adalah pandangan dunia Yudeo-Kristen. Itulah yang dibutuhkan dunia, dan dari situlah kekuatan optimisme saya berasal.
Baiklah Troy, terima kasih telah menjadi teman. Terima kasih telah menjadi sekutu. Troy Miller, Presiden dan CEO National Religious Broadcasters. Terima kasih banyak telah bersama kami. Dan terima kasih telah mengundang saya.